Oke, jadi promo penebusan dosa yang ada disebutkan tadi oleh orang-orang misionaris tadi, kita sebutkan mana dalilnya kan gitu kan. Tunjukkan dalilnya, batal kan? Sudah. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Jadi malam hari ini saya mau berkolaborasi, jadi saya tidak sendirian. Ini ada teman saya, Mas Yohanes. Jadi beliau ini sudah pendeta ya, Pak Pendeta Yohanes. Jadi beliau ini adalah teman satu kelasnya Louis Prasetyo. Jadi kita semuanya dulu di satu sekolah teologi yang sama. Nah, bro, saya panggil bro aja karena kita teman waktu kita kuliah dulu ya. Jadi kita mau menanggapi celotehan Ustadz Ipung Atria. Jadi dia banyak hal lah yang dia katakan. Jadi akhir-akhir ini lebih banyak mengajar Alkitab daripada kitab sucinya sendiri. Nah, sebelum kita membahas, kita mau melihat apa yang dia katakan dulu ya. Kalau sampai ada orang Kristen melakukan promo penebusan dosa, kita audit dulu promonya, ya kan? Kalau ada Ramayana promo diskon 50%, ya tetap kita audit dulu. Ini 50% benar atau enggak kan gitu. Jangan-jangan dinaikkan dulu, ya. Kemudian baru didiskon. Ya. Kita ceknya itu cek kebenaran kira-kira pakaian ini layak enggak memang diskon dengan harga segini kan gitu. Nah, gitu. Apakah benar diskonnya atau jangan-jangan diskon abal-abal? Nah, silakan buka semua dalil tersebut, bacalah di tiap bagian awal surat. Coba buka Roma tadi, di ayat 1. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Oke, atasnya dulu. Surat. Surat Paulus kepada jemaat. Kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi ceritanya Paulus waktu itu di penjara. Kemudian dia mengirimkan surat-surat itu kepada kawannya untuk disampaikan kepada jemaatnya, kaumnya di Roma. Itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Oke, lanjut. Surat Paulus kepada jemaat. Kalau belum tahu buktinya, baca dulu ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Clear kan? Itu siapa yang nulis? Paulus. Atasnya lagi apa tadi? Surat? Paulus kepada jemaat. Surat atau firman itu? Surat. Oke. Anda sendiri yang jawab ya. Oke. Roma ya. Sekarang buka Kolose. Coba dibaca antum. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya kan? Ya. Ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Clear kan? Bisa membedakan enggak mana firman mana surat? Baik. Itu intinya nama Roma tadi, surat Roma tadi, nama kota. Ya. Nama kota, jemaatnya ada di kota Roma gitu. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Roma. Akhirnya jadikan Roma itu sebagai nama surat. Kolose sama. Kolose itu nama daerah. Jemaat di Kolose dikirimi surat oleh Paulus untuk jemaat di Kolose. Di ayat pertama tadi dari Paulus, bukan dari Yesus ya. Oke, clear ya? Oke. Jadi promo penebusan dosa yang ada disebutkan tadi oleh orang-orang misionaris tadi, kita sebutkan mana dalilnya kan gitu kan. Tunjukkan dalilnya, batal kan? Sudah batal. Mereka biasanya mengandalkan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tidak begitu dipercaya oleh mereka. Kenapa? Nanti saya jelaskan besok di materi depan ya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini kan dalilnya perjanjian baru semua. Iya. Ya kan? Mereka lebih percaya perjanjian baru. Dalilnya perjanjian baru semua. Batal itu, kena itu. Berarti itu adalah perintah dari Paulus. Dan itu pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus. Nah, Yesus
Nggak pernah mengatakan menebus dosa, nggak ada. Itu yang disampaikan adalah oleh Paulus. Paulus lupa bahwa ia sendiri pernah menulis pada Galatia 3 ayat 13. Dia lupa dia nulis itu di suratnya. Oke, lanjut. Jadi menurut video tadi itu, yang pertama menurut Ustadz Ipung ini, surat Paulus kepada jemaat di Roma dan surat-surat Paulus yang lain itu tidak bisa dijadikan dalil. Misalnya di dalam Roma 5 ayat 12, 6, 23, Kolose 1 ayat 13, 14, kemudian di Efesus 1 ayat 7, itu nggak bisa dijadikan dalil sebagai dasar untuk apa ya, teologinya orang Kristen tentang penebusan dosa. Jadi kenapa? Karena sekali lagi itu surat menurut dia. Jadi surat tulisan Paulus, bukan perkataan Yesus. Jadi Yesus sendiri tidak mengatakan hal ini, yang mengatakan itu Paulus. Jadi bagaimana menurut Bro tentang apa yang disampaikan ini? Ya, kalau menurut saya terserah dia mau menyampaikan apa. Yang jadi persoalan adalah seringkali kalau saya memperhatikan teman-teman kita dari Muslim ini, ustadz-ustadz ini yang biasanya mencoba menghakimi Alkitab atau menilai Alkitab dari sudut pandang atau kacamata ajaran Islam itu sendiri. Tapi tidak mau belajar secara murni ya, gimana? Aku cobalah kosongkan pikiran dulu, kosongkan semua sudut pandang kita, terus belajar tentang Alkitab gitu. Saya yakin pasti ketemu kebenarannya kalau kayak gitu, Mas. Nah, salah satu yang jadi perbedaan ini adalah sudut pandang pewahyuan, Mas. Nah, mungkin kalau teman-teman Muslim kan memandang bahwa wahyu itu langsung diturunkan ya Dari surga turun dalam bentuk kitab seperti ya. itu, langsung diterima oleh Nabi Muhammad seperti itu ya misalnya. Nah, di kekristenan sendiri tidak seperti itu. Ada 66 kitab itu diwahyukan dalam kurun waktu yang panjang, 1500 tahun kurang lebih, kepada ada sekitar 40-an orang penulis Alkitab, dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Dan prosesnya itu melalui proses yang sangat panjang. Dan yang melakukan pewahyuan ini sendiri adalah Roh Allah, yang kalau dalam kekristenan biasa kita kenal dan sebut dengan Roh Kudus ya. Jadi ketika Roh Kudus melakukan pewahyuan kepada para nabi ataupun para rasul, Roh Kudus itu tidak langsung mengambil alih seperti mungkin merasuki gitu ya. Jadi orang ini hilang kesadaran lalu nulis apa maunya. Roh Kudus itu enggak. Roh Kudus ini dia tetap melibatkan karakteristik setiap pribadi penulis itu. Makanya kadang-kadang kita baca seperti di surat-surat di Perjanjian Baru itu banyak surat. Memang itu surat untuk para jemaat, surat untuk jemaat Roma, jemaat Efesus, jemaat Galatia. Tapi surat ini merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Rasul dengan ilham dari Roh Kudus, yang mana adalah Roh Allah itu sendiri. Yang seperti Roh Kudus sendiri bersaksi bahwa dia hanya bersaksi tentang Yesus Kristus, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Roh Kudus kepada Rasul Paulus yang kemudian dituliskan dalam beberapa suratnya, itu semua catatan-catatan tentang Tuhan Yesus sendiri yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis, gitu Mas. Ya, jadi meskipun si Paulus ini bukanlah rasul yang menjadi murid Yesus secara langsung. Ya. Nah, kebanyakan kan orang gitu kan nuduhnya, kan Paulus bukan muridnya Yesus kan, dia dapat ini dari mana gitu ya. Jawabannya adalah tadi itu ya. Betul. Jadi orang-orang yang menulis firman Tuhan ini adalah orang-orang pilihan yang khusus dipilih oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri, dengan ilham yang dari dia melalui Roh Kudus, langsung dari dia. Jadi dia tidak menulis dengan semua keinginannya sendiri. Gitu. Jadi seperti yang diceritakan oleh Bro Yohanes tadi ini. Jadi seperti itu ya. Memang surat sekali lagi, tapi Paulus menuliskan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Jadi itu firman Allah gitu, firman Allah, karena keluar dari Roh Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang diilhamkan ke hati setiap rasul dan juga para nabi yang kemudian mencatatkannya dalam kitab-kitab gitu Mas. Jadi ini ya bedanya kita dengan saudara kita sebelah. Kita ini unik, proses pewahyuan Alkitab yang di Kristen itu unik. Jadi Alkitab itu tidak ditulis oleh satu orang di zaman yang sama
bahasa yang sama dan budaya yang sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Anes tadi itu bahwa Alkitab ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun, kemudian oleh 40 orang lah ya, yang berbeda bahasa, berbeda karakter, kemudian berbeda budaya. Jadi Alkitab kita itu sangat kaya akan semua hal itu. Tapi yang pasti Mas, dengan begitu banyak perbedaan, rentang waktu yang panjang tadi ya, ribuan tahun, dan juga puluhan orang yang nulis, ceritanya tidak pernah bertolak belakang isinya, begitu. Ya meskipun mereka kadang-kadang katakan itu, ini saling kontradiksi. Ya kontradiksi karena mereka memang tidak memahami secara murni, karena mereka dari sudut pandang lain. Ya, gitu. Sudut pandang iman mereka, bukan sudut pandang kita. Makanya mereka menemukan yang menurut mereka kontradiksi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi itu gini, Kristen itu lebih menekankan PB. Jadi kita itu lebih percaya kepada PB daripada PL. Jadi PL itu nggak kita pakai lah menurut dia. Jadi bagaimana? Apakah kita tidak memakai kitab Perjanjian Lama? Wah, itu salah ya. Namanya Alkitab itu dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Itu meliputi Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki, dan Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Jadi lengkap tuh semua 66 kitab kita percayai, kita imani sebagai firman Allah. Jadi Alkitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 adalah firman Allah, Mas. Jadi nggak ada yang bukan firman Allah. Siapa bilang jadi kayak ada stigma begini ya, orang Kristen selalu ngutipnya Perjanjian Baru karena dalil tentang Yesus itu Tuhan hanya ada di Perjanjian Baru begitu. Nah sekarang coba deh teman-teman semua yang mungkin ada bawa Alkitab di rumah, boleh teman-teman cek. Ini salah satu contoh saja, saya ingin ngasih contoh dari Perjanjian Lama. Oke, kita nggak lihat Perjanjian Baru sekarang ya. Kita lihat ke salah satu tulisan di Perjanjian Lama. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 5. Nah, Mas Didit ingat nggak di situ ya, Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 1 itu kan kalau kita runut terus itu isinya silsilah, Mas. Nah, apa kaitannya nih silsilah dengan Yesus gitu kan? Nah, ini juga yang salah satu cara baca Alkitab yang mereka mungkin nggak tahu cara baca seperti ini, tapi ini ada di kekristenan gitu. Yaitu studi kata begitu. Jadi kalau kita baca itu kan di situ keturunannya diurut ya. Adam, Set, Enos, terus ada berapa keturunan sampai ke Nuh ya di Kejadian pasal 5 ini. Nah, coba kalau kita artikan kata itu, kita lihat arti bahasa Ibrani dari kata-kata tersebut. Misalnya Adam. Adam itu kan kalau kita translate atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya bisa tanah, bisa juga manusia, ya kan? Set itu artinya seperti apa ya? Ditentukan. Nah, dan juga kalau kita lihat Nuh, nabi-nabi yang terkenal lah ya, Nuh itu artinya istirahat atau ketenangan atau kelegaan seperti itu. Jadi coba nih kita rangkai bersama. Teman-teman boleh cek kamus bahasa Ibrani ya, boleh cek ya. Jadi di situ kan ada nama-nama ya, Adam, Set, Enos dan seterusnya. Coba teman-teman bikin list dari Adam sampai Nuh ke bawah begini. Setelah itu bikin sama dengan di sampingnya. Lalu teman-teman tulis arti dari nama-nama tersebut di sebelah kanan. Nah, kurang lebih artinya seperti ini. Adam itu artinya manusia. Set itu artinya ditentukan. Enos itu artinya mati, kematian, seperti itu ya. Atau kefanaan. Lalu Kenan itu artinya penderitaan, Mas. Itu arti-arti dari nama-nama Ibrani ya. Lalu Mahalalel itu artinya Allah yang terpuji. Lalu Yared itu artinya akan turun, atau mungkin bahasa teman-teman kita biar lebih paham, nuzul lah, seperti itu ya. Lalu Henokh itu artinya mengajar atau memberi pencerahan. Lalu di bawah Henokh ada anaknya Henokh namanya Metusala, artinya kematiannya akan membawa, seperti itu. Lalu ada anaknya Henokh lagi, Metusala itu yaitu Lamekh. Lamekh itu artinya yang berputus asa. Nuh tadi seperti yang sudah bilang artinya itu adalah istirahat atau kelegaan atau ketenangan atau kenyamanan. Jadi kurang lebih kalau kita sambungkan kata-kata tadi itu semua kurang lebih bunyinya seperti ini. Manusia ditentukan dalam kurung untuk mengalami derita kefanaan atau kematian ya. Kematian. Tetapi Allah yang terpuji akan turun, ya kan? Akan turun dan mengajarkan bahwa kematiannya akan membawa kelegaan bagi mereka yang menderita dalam kesengsaraan. Kira-kira kalau dari tulisan ini tuh menggambarkan siapa, Mas? Yesus. Menggambarkan Yesus.
karena kematiannya, maka manusia yang dalam kesengsaraan akan mengalami kelegaan. Bahkan di perjanjian lama pun telah tercatat tentang Yesus. Makanya di perjanjian baru Yesus pernah bilang, kamu punya bisa melihat, kamu punya mata tapi tidak bisa melihat, kamu punya telinga tapi kamu tidak bisa mendengar. Sebenarnya semua sudah tercatat dari zaman perjanjian lama. Kalau orang-orang memperhatikan, semua tanda-tandanya jelas dari perjanjian lama. Perjanjian lama akan mengatakan Mesias lahir di mana? Di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Akan disebut orang Nazaret. Yesus ada dari Nazaret dan seterusnya. Lahir dari seorang anak darah. Yesus lahir dari Maria yang perawan suci. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bukan nggak pakai perjanjian lama. Sebenarnya perjanjian lama justru banyak bukti tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke lah, kitab Kejadian ini yang nulis siapa, Mas? Nabi Musa kan? Nabi Musa itu pasti teman-teman di Muslim juga mengakui siapa dia. Dia nabi beneran, bukan yang main-main gitu, Mas. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa Kristen juga memakai atau percaya kepada perjanjian lama, karena nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu banyak sekali tertulis di perjanjian lama. Jadi salah kalau Ustadz Ipung tadi itu katakan Kristen jarang memakai perjanjian lama gitu. Nah, sok tahu lah. Jadi ya karena memang nggak pernah menjadi Kristen mungkin ya. Iya. Atau nggak tahu. Ini Ustadz ini mualaf atau enggak, saya kurang paham. Nah, kita langsung yang ketiga saja. Oke. Jadi yang ketiga tadi itu Ustadz Ipung katakan seperti ini. Galatia 3 ayat 13 itu Paulus lupa kalau Paulus itu pernah mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Nah, seperti itu. Itu yang disampaikan Paulus di Galatia 3 ayat 13. Mungkin baca ayatnya, Mas, biar jelas. Iya, tapi kenapa dia kok mengatakan ada jaminan keselamatan di dalam Yesus? Padahal Yesus mati terkutuk di kayu salib. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang gagal paham dengan Alkitab. Betul. Yang tidak memahami konteks Alkitab secara keseluruhan. Jadi kalau membaca Alkitab harus dilihat konteksnya baik-baik, jangan comot-comot ayat. Nah, di sini saya akan membacakan ayat Alkitabnya ya. Galatia 3 ayat 13. Sebentar saya bukakan. Galatia 3 ayat 13. Apa bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekali lagi ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu tanda kutip karena Paulus mengutip itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi menurut Paulus, sebenarnya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya dengan dia mati dengan jalan menjadi kutuk kan? Menggantikan posisi kita yang harus dihukum, Mas. Arti sederhananya gitu. Jadi harusnya kita nih yang dihukum ya, tapi dia menggantikan di hadapan Allah. Jadi makanya Yesus itu disebut advokat atau pembela kita begitu. Jadi dia membela kita yang percaya di dalam namanya, membela kita di hadapan Bapaknya. Jadi kita dipandang benar gitu, tidak lagi bersalah. Jadi maksud yang Yesus mati terkutuk itu sebenarnya yang dimaksud di situ itu adalah Yesus menanggung kutuk kita. Yang harusnya buat kita gitu ya. Jadi dia mati seperti orang terkutuk menurut hukum Taurat. Jadi seperti itu ya. Jadi jelaslah bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ini bukan seringkali, tapi memang salah semua. Jadi kami apologet Kristen itu hadir bukan untuk menyerang mereka, memojokkan mereka, bukan membenci mereka, tidak. Tapi kami ingin meluruskan pengajaran mereka yang salah karena ini bisa menyesatkan bagi orang yang tidak paham. Nah, seringkali mereka mengobrak-ngobrak-abrik Alkitab itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, apalah tujuan mereka terserah. Coba kalau mereka misalnya mengotak-atik Alkitab ini dengan tujuan mencari kebenaran, pasti ketemu kebenarannya, pasti nggak akan ada yang bertentangan. Tapi kan mereka sudah ada agendanya di belakang. Cari ayat yang mana yang nggak cocok, ayat-ayat yang terkesan jorok dalam tanda kutip, nanti itu dijadikan serangan. Nubuatan. Dan satu sisi gini kan, mereka itu suka mencari nubuatan tentang nabinya, tapi di sisi lain mereka menuduh Alkitab ini palsu. Betul. Jadi yang mendukung mereka diambil, tapi yang tidak mendukung dibilang palsu, sesat. Gitu. Jadi ya itu seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Bro Yohanes. Kami reuni tadi hari ini karena ini teman saya di
waktu kuliah dulu di Sekolah Tinggi Teologia, dan kita sangat akrab. Terima kasih sudah Thank you, hadir thank you. di channel ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.